3 tahun masih tersisa, setelah 2 tahun terlampaui, apa fokus 3 tahun ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden? Ya, kita kan ini masih fokus di penyelesaian infrastruktur, kan masih dalam proses ya, kita akan teruskan itu sampai barang-barangnya selesai. Kemudian yang kita bangun dari pinggiran, dari perbatasan, juga kita harapkan nanti tahun ini, tahun depan sudah banyak yang selesai, di Matauin, di Timur Timur. Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste, kemudian di Skau di Papua, kemudian di Entikong misalnya di Kalimantan, dan juga di pulau-pulau terluar kita juga sudah kita mulai di Natuna, di Miangas, sebentar lagi juga akan kita buka airport baru ya di Yakuhimo. Saya kira memang kita ingin Fokusnya ke perbatasan ya? ya, Selain kita infrastruktur ingin agar ada konektivitas antar pulau, konektivitas antar kabupaten, konektivitas antar provinsi, sehingga dengan konektivitas ini kita ini menjadi satu, semuanya merasa ini Indonesia, tidak ada yang ditinggal. Kalau kembali ke sisi politik Pak, 2 tahun hasil beberapa survei popularitas dan kepercayaan cukup tinggi, dan sekarang ada Partai Golkar yang sudah mendahului mencalonkan Bapak Presiden untuk di 2019. Gimana Pak Jokowi? Ya itu urusan internal Golkar, saya nggak bisa mencampuri. Ditanyakan saja ke Ketua Umum Golkar, atau nendeng popularitas, Pak? Setia Novanto. Apa nendeng popularitas sebetulnya? Ditanyakan ke Pak Setia Novanto, itu urusan internal Golkar ya. Saya kira ditanyakan ke sana saja. Tapi Bapak siap untuk run atau mau konsentrasi di 3 tahun tersisa terlebih dahulu? Saya ini konsentrasi bekerja, konsentrasi di kerja, karena kan masih banyak persoalan yang belum bisa kita selesaikan, yang berurusan dengan infrastruktur, yang berurusan dengan pangan, tadi yang baru yang berurusan dengan reformasi bidang hukum. Saya kira saya mau konsentrasi di kerja saja. Kalau satu isu yang sering muncul yang belum dibaca publik secara konkret soal revolusi mental, implementasinya seperti apa? Ya termasuk sebetulnya kayak operasi pungli ini kan dalam rangka kita ini kan tidak seneng lah jargon-jargon atau ngomong terlalu banyak. Kita ingin membangun sebuah nilai-nilai lewat operasi pemberantasan pungli, kemudian memperbaiki sistem di perpajakan, memperbaiki sistem, kemudian di tempat-tempat pelayanan publik diperbaiki sistem, tetapi juga di sisi pendidikan. Saya sudah juga perintahkan kepada Menteri Pendidikan untuk memulai pembangunan karakter anak-anak kita dari sekolah dasar sehingga muncul full day school yang sekarang ini sudah sebentar lagi akan dimulai di 500 sekolah yang nanti titik beratnya lebih banyak ke pelajaran yang berkaitan dengan pembangunan etika, pembangunan karakter, sopan santun, budi pekerti, integritas, kejujuran. Saya kira hal seperti itu yang ingin kita kerjakan. Yang terakhir Pak, 2 tahun memimpin, ada nggak perasaan yang sangat menyentuh dalam perjalanan Bapak sebagai Presiden selama 2 tahun? Apa sih dalam pengalaman perjalanan sebagai pemimpin 2 tahun ini? Ya terutama saat ke lapangan, waktu ke daerah, waktu ke perbatasan ya kita lihat masih ada kemiskinan, gap yang kayak yang miskin yang terlalu lebar, kemudian kesenjangan antar wilayah yang kita lihat betul-betul ya bumi dan langit. Ini yang sering sekali mengganggu perasaan kita.
kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi kita ingin perbaiki itu, mengejar itu sehingga fokus konsentrasi itu juga ke sana. 3 tahun akan lebih optimis membawa bangsa Indonesia sesuai dengan nawacita yang disampaikan oleh Bapak Presiden? Saya bekerja selalu optimis dan saya mengajak seluruh tim saya untuk selalu optimis dan saya mengajak juga seluruh masyarakat untuk optimis karena kalau kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masuk 3 besar terbaik. India, Tiongkok, Cina, dan Indonesia. Dan kita ini dipandang mampu mengendalikan pertumbuhan ekonomi kita, inflasi kita lewat kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang memang tidak populer, tetapi ya untuk kepentingan negara kita putuskan, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat kita putuskan. Bapak Presiden sudah berpikir untuk pemilu 2019? Persoalan yang ada ini banyak sekali, pekerjaan yang harus kita selesaikan masih banyak sekali. Kita ngurus masalah-masalah yang ada saja pontang-panting. Jadi menyelesaikan durasi menyelesaikan pekerjaan yang ada, menyelesaikan persoalan yang ada, menyelesaikan masalah yang ada saja pontang-panting pagi malam, kemudian dari daerah satu ke daerah yang lain. Saya kira konsentrasi kita ke sana. Dan belum berpikir ke arah seperti itu? Konsentrasi saya di pekerjaan. Baik, Bapak Presiden, terima kasih atas waktunya dalam satu meja spesial. Seorang pemimpin adalah melihat lebih dulu dan kemudian mengarahkan bangsa ini mau dibawa kemana. Itulah satu meja spesial saya bersama dengan Presiden Jokowi. Sampai jumpa pada satu meja spesial pekan berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Pak Budiman. Terima kasih. Pak Nuwun.